Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan saya Safi saja sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah, dan saya akan menjelaskan mengapa saya menyetujui mosi yang telah diberikan pada pagi hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum masuk pada argumentasi, perlu kita bedah terlebih dahulu mosi yang telah diberikan pada pagi hari ini. Pada mosi terdapat kata ekonomi biru, yang mana merujuk pada pengupayaan keseimbangan dengan mengandalkan sumber daya kelautan seperti perikanan dan pertambangan yang dimaksud dengan potensi maritim. Kemudian, pada mosi dikatakan Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi tersebut, walaupun negara kita termasuk negara berkembang yang memiliki potensi maritim meliputi perikanan dan pertambangan tersebut. Lantas, apa yang menyebabkan hal ini tidak relevan untuk dilakukan? Perlu diketahui bahwa dalam penerapannya, ekonomi biru dinilai dapat menimbulkan emisi gas karbon dalam pelaksanaannya. Hal ini kemudian berujung kepada global warming. Lantas, apakah ada strategi lain dalam mengandalkan potensi maritim yang dimiliki? Tentu ada. Ekonomi biru ini mengandalkan potensi maritim, namun dapat digantikan dengan strategi ekonomi hijau. Berbeda dengan ekonomi biru, ekonomi hijau mengandalkan potensi agraris seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam penerapannya. Ekonomi hijau ini dapat dijadikan alternatif dalam strategi ekonomi dikarenakan pengutamaan ramah lingkungan dalam pelaksanaannya dibandingkan ekonomi biru. Masuk pada argumen yang pertama, ekonomi hijau ini tak hanya memiliki kelebihan dalam strategi penerapannya, tapi juga nilai ekspornya untuk negara. Ekonomi hijau yang berkembang tiap tahunnya ternyata memiliki pertumbuhan yang cukup signifikan dan sangat menguntungkan dengan jumlahnya. Tercatat pada tahun 2019, berdasarkan data Kementerian Pertanian, nilai ekspor perkebunan kita bahkan mencapai hampir 400 triliun juta pada tahun tersebut. Nilai ini tentu jauh berbeda dengan nilai ekspor kelautan negara kita, yang mana hanya mencapai di bawah 100 triliun menurut data indonesia.go.id. Terlihat jelas bahwa selisih besar antara nilai ekspor perkebunan dengan kelautan ini sangatlah menunjukkan bahwa ekonomi hijau memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ekonomi biru. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi hijau merupakan cara yang tepat untuk mengembangkan ekonomi negara kita. Masuk pada argumen yang kedua, sebagai negara berkembang, negara kita harus mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat membawa negara kita ke arah yang lebih maju. Membicarakan pertumbuhan ekonomi tersebut, tentu banyak program serta proyek yang telah diluncurkan pemerintah negara untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hal ini kemudian merujuk pada kemampuan negara untuk melaksanakan program-program tersebut, dikarenakan biaya yang diperlukan tentu sangat besar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, nilai ekspor perkebunan negara lebih mumpuni dibandingkan dengan nilai ekspor kelautan. Nilai yang hampir mencapai 400 triliun juta ini bahkan mencapai 1/5 dari jumlah belanja negara kita pada tahun 2022, yakni 2.714,16 triliun juta berdasarkan postur APBN 2022 menurut data Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi hijau jauh lebih besar untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi negara. Dengan begitu, ekonomi hijau membuktikan bahwa sekali lagi merupakan jawaban yang tepat untuk strategi ekonomi negara kita. Masuk pada argumen yang ketiga, ekonomi hijau memiliki kelebihan dalam penerapannya, yaitu pelaksanaan ekonomi yang mengedepankan keramahan lingkungan. Hal ini tentu jauh berbeda dengan ekonomi biru yang bahkan dapat merusak ekosistem kelautan. Sangat bertolak belakang, bukan? Bukti nyata yang dapat kita ambil contohnya adalah penumpahan kilang minyak yang sering terjadi di tanah air kita ini. Seperti contohnya, penumpahan kilang minyak Pertamina di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, sangatlah merugikan tak hanya negara, tetapi juga ekosistem bawah laut. Tercatat mencapai 10 triliun dalam kerugiannya, yang meliputi biaya pemulihan, biaya restorasi, dan sebagainya berdasarkan data Mongabai. Kemudian minyak mentah yang memiliki zat kimia ini dikatakan berbahaya
dikarenakan belum terjadinya pengolahan dalam penerapannya, sehingga dapat membahayakan kehidupan manusia dan juga kehidupan laut melalui pencemaran yang terjadi di laut. Dan itu pun bisa merusak terumbu karang dan sebagainya. Hal ini berarti bahwa ekonomi kelautan memiliki resiko besar dan dapat mengancam kehidupan dalam pelaksanaannya. Baik, para dewan juri yang terhormat, dari paparan di atas sudah jelas bahwa ekonomi biru bukanlah jawaban yang tepat untuk pengembangan strategi ekonomi. Untuk alternatifnya, ekonomi hijau merupakan solusi yang tepat dengan paparan yang saya telah berikan, yang meliputi keuntungan dan potensinya yang lebih besar. Seperti tadi, keuntungannya yaitu nilai ekspor untuk negara kita yang jauh lebih besar dibandingkan ekonomi kelautan, yaitu untuk ekonomi perkebunan yaitu hampir mencapai 400 juta, sedangkan ekonomi kelautan hanya di bawah 100 juta. Tentu sangat menunjukkan selisih yang sangat besar, bukan? Yaitu kurang lebih 300 juta dalam selisihnya. Kemudian sudah dikatakan sebelumnya, ekonomi hijau ini mengedepankan keramahan lingkungan dalam penerapannya, berbeda dengan ekonomi kelautan yang sangat merugikan dalam penerapannya. Maka dari itu, para dewan juri yang terhormat, saya katakan sekali lagi, sudah jelas bahwa ekonomi biru bukanlah jawaban yang tepat. Dan untuk alternatifnya, ekonomi hijau merupakan solusi yang tepat dalam pengembangan ekonomi negara kita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Dan dengan ini saya bangga mengatakan bahwa saya menolak penggunaan strategi ekonomi biru dalam negara berkembang kita ini. Terima kasih.